Astagfirullahaladzim. Sahabat muslim, bagaimana pendapat Anda? Apakah penampakan hantu tersebut sungguhan? Meski terlihat meyakinkan, namun hal tersebut merupakan konten belaka. Dan hal tersebut sedang tren di kalangan pembuat konten horor. Para konten kreator tersebut berlomba-lomba membuat video penangkapan hantu di tempat angker. Tak main-main, jumlah penonton konten tersebut bisa mencapai jutaan. Bahkan di kolom komentar, banyak yang mendoakan para krunya agar diberi keselamatan ketika berpetualang menangkap hantu. Ironis memang, bagaimana bisa para penonton konten tersebut percaya hantu-hantu tersebut bisa ditangkap, diajak ngobrol, serta diberi makan roti. Bahkan ada salah satu dari konten kreator yang mengajak sesosok genderuwo untuk mengipasi sate dan memakannya bersama. Jika dipandang dari sudut agama, tentu saja ini pembodohan. Karena banyak kebohongan-kebohongan di dalamnya yang dapat merusak kaidah kita sebagai muslim dan memberi pengaruh buruk pada yang menonton yang tentu saja masih banyak yang di bawah umur. Adapun balasan bagi orang yang berdusta ialah dihilangkannya keberkahan dari rezeki yang didapatnya. Meski uang yang didapat dari YouTube berlimpah, namun uang tersebut tidaklah berkah karena hasil dari membohongi orang lain. Selain itu, orang yang berbohong tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Sesuai firman Allah pada surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." Sayangnya, hingga saat ini belum ada lembaga pemerintah yang benar-benar membatasi konten tersebut. Layaknya seperti televisi, yang kita kenal dengan lembaga sensor atau komisi penyiaran yang menyaring konten-konten tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua wajib memberi pengawasan terhadap apa yang anak kita tonton di handphonenya, serta memberikan bekal agama yang cukup. Adapun mengenai tempat angker yang dikenal sebagai tempat tinggal untuk tidak takut terhadap setan. Beliau sendiri pernah mencekik jin ifrit yang mengganggunya ketika beliau sholat. Jin ifrit ini dengan kurang ajarnya melompati Nabi ketika sholat.
dengan maksud agar sholatnya Nabi terputus. Hingga akhirnya Nabi menangkapnya, lalu mencekiknya. Beliau hendak mengikat jin ifrit tersebut di tiang masjid. Namun baginda Nabi teringat doa Nabi Sulaiman kepada Allah, agar tak ada lagi manusia setelahnya dianugerahi kerajaan seperti yang Nabi Sulaiman pernah miliki. Dalam hal ini termasuk penguasaan Nabi Sulaiman kepada bangsa jin. Oleh karenanya, Nabi menghargai doa Nabi Sulaiman tersebut. Lalu Nabi kembali melepaskan jin ifrit. Lalu seperti apakah pandangan Ustadz Zaki Mirza bila kita dihadapkan dengan tempat-tempat yang dikenal sakral dan juga angker? Berikut jawaban beliau. Kedua makhluk yang Allah ciptakan ini punya tempat yang saling berbeda. Manusia suka dengan tempat yang bersih, yang wangi, itu fitrah. Tetapi sebaliknya, jin itu suka dengan tempat yang kosong, yang sudah tidak lama ditinggali, kemudian tempat-tempat yang banyak air, entah itu danau, empang, kali, lembah-lembah, pegunungan, air terjun. Kita punya tempat sendiri dan mereka punya tempat sendiri. Harus saling menghormati. Jadi jangan salahkan mereka ketika kita masuk ke tempat mereka tanpa kita sowan, tanpa kita permisi. Begitupun kita ketika punya tempat yang kita sudah nyaman di situ, kemudian tiba-tiba ada orang asing yang masuk, kita pasti marah. Nah, itulah kenapa perlu etika dan adab ketika kita masuk ke tempat-tempat seperti itu. Minimal yang kita baca adalah kalimat ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bagian dari permisi kita, izin kita, supaya juga mereka tidak merasa tempatnya terganggu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah sedih. Kalau sudah urusan kepada Allah, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, Allahus Samad, maka tidak perlu ada yang kita takuti. Termasuk makhluk-makhluk jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk apa yang paling kita takuti.